Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustadz semuanya yang sedang belajar di rumah. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bisa belajar bersama pada pelajaran Tarjamatul Quran. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terjemahan surat An-Naba. Hari ini kita akan lanjutkan bersama pembahasan surat An-Naba dari ayat 12 sampai ayat 16. Marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan ulangi sedikit bahwasanya Allah itu sudah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ustaz sudah jelaskan juga bahwasanya Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat, menjadikan malam sebagai pakaian, menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Baik, Ustaz akan lanjutkan. Wa banaina fauqakum sab'an sidadan. Dan Allah juga membangun fauqakum di atasnya, sab'an 7, sidadan kokoh. Ya, maksudnya di sini adalah Allah sudah membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Ya, sab'an itu 7 dalam kurung langit. Sidadan itu kata sifatnya yaitu kokoh. Ya, jadi Allah sudah menciptakan bumi yang terhampar, Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh dengan pasak-pasaknya, dan di atasnya apa? Allah juga sudah menciptakan langit ya yang sangat kokoh. Selanjutnya, wa ja'alna sirajan wahajan. Dan Allah juga sudah menjadikan sirajan artinya pelita, wahajan artinya terang benderang. Dan Allah sudah menjadikan sirajan wahajan yaitu matahari. Ya, yang dimaksud pelita yang terang benderang di sini adalah matahari. Allah sudah menciptakan langit yang kokoh dan di sana ada juga pelita yang sangat terang yaitu matahari. Siapa yang menciptakan semuanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati dari awan yaitu ma'an air sajjajan yang tercurahkan dengan hebatnya. Apa maksudnya? Air yang turun dari awan yaitu air hujan, betul. Ya, siapa yang menurunkan air hujan? Siapa yang bisa menjadikan air itu turun dari atas awan? Yaitu Allah. Ya, jadi Allah itu sudah menciptakan semuanya. Lalu apa? Linukhrija bihi habba wa nabatan. Ya, dan dari air tadi itu linukhrija bihi, dan kami tumbuhkan dengannya, dengan air tadi, habban wa nabatan. Habban biji-bijian, nabatan tanam-tanaman. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, dari awan itu akan turun air, yaitu air hujan. Air hujan itu membasahi tanah-tanah yang ada di bumi. Ya, dari tanah itulah akan tumbuh biji-bijian, akan tumbuh tanam-tanaman. Ya. Kalau tidak ada air hujan, tanah itu akan gersang. Ya, tanaman itu tidak akan bisa tumbuh. Jadi siapa yang menciptakan itu semua? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu hebatnya Allah itu menciptakan langit,
menciptakan bumi, menciptakan siang, menciptakan malam, ya, menciptakan matahari, ya. Di atas langit itu ada awan, dan awan itu menurunkan air sehingga air itu turun ke tanah dan tumbuhlah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, wajannatin alfafan. Wajannatin artinya kebun-kebun, alfafan artinya rindang. Dan dari itu Allah juga menciptakan kebun-kebun yang rindang. Ya. Nah, itu adalah semuanya di atas kuasanya Allah, semuanya ciptaannya Allah, dan tidak ada satupun yang bisa membuat itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitulah pembahasan atau terjemahan dari surat An-Naba ayat 12 sampai ayat 16. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di ayat 17 sampai seterusnya, ya. Tugas antum adalah silakan ditulis di buku tulis antum masing-masing terjemahannya sebagai catatan antum, dan agar antum tahu terjemahan dan juga arti dari kosakata yang ada dalam surat An-Naba. Jika ada yang kurang paham atau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di classroom. Insya Allah Ustadz akan menjawabnya, Ustadz akan balas. Itu saja yang Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.